Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Amelia, NIM 1815232, kelas DKI 4A. Mind mapping. Sifat-sifat komunikasi antar pribadi. Sifat-sifat komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama, ada berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Yang kedua, perilaku spontan, skrip, dan kontrif. Yang ketiga, ada umpan balik, interaksi, dan koherensi. Yang keempat, ada tantangan intrinsik dan ekstrinsik. Yang kelima, ada tindakan persuasi manusia. Sebelum memperdalam materi sifat-sifat komunikasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi itu. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. Dalam berkomunikasi, ada verbal dan juga nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan dengan cara lisan atau tulisan. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan dalam bentuk simbol, isyarat, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Dalam sifat-sifat komunikasi antar pribadi, ada 3 perilaku, yaitu perilaku spontan, perilaku skrip, dan perilaku kontrif. Perilaku spontan adalah perilaku yang dilakukan karena desakan emosi dan tanpa sensor, serta revisi secara kognitif. Berikut contoh perilaku spontan seperti mengucapkan kata halo, hai, atau melambai tangan ketika bertemu dengan orang yang dikenal, dan mengucapkan kata aduh dengan secara spontan ketika jatuh kesakitan. Script behavior atau biasa disebut perilaku menurut kebiasaan adalah perilaku yang kita pelajari dari kebiasaan kita. Perilaku itu khas, dilakukan pada situasi tertentu dan dimengerti orang. Berikut contoh perilaku skrip, yaitu menanyakan kabar ketika bertemu dengan teman, berjabat tangan dengan teman, cium tangan orang yang lebih tua. Hal ini dijadikan kebiasaan di masyarakat setempat. Contrived behavior atau biasa disebut perilaku sadar adalah perilaku yang dipilih karena dianggap sesuai dengan situasi yang ada. Komunikasi antar pribadi biasa disebut face-to-face communication atau komunikasi tatap muka. Dalam sifat-sifat komunikasi antar pribadi ini telah terjadi umpan balik, interaksi, dan koherensi. Karena itu, kemungkinan umpan balik atau feedback besar sekali. Dalam komunikasi itu, penerima pesan dapat langsung menanggapi dengan menyampaikan umpan balik. Dengan demikian, di antara pengirim dan penerima pesan terjadi interaksi. Yang satu mempengaruhi yang lain, dan keduanya saling mempengaruhi dan memberi serta menerima dampak. Agar komunikasi antar pribadi itu berjalan secara teratur, dalam komunikasi itu pihak-pihak yang terlibat saling menanggapi sesuai dengan isi pesan yang diterima. Dari sini terjadilah koherensi dalam komunikasi baik antara pesan yang disampaikan dan umpan balik yang diberikan maupun dalam keseluruhan komunikasi. Dalam sifat-sifat komunikasi antar pribadi, ada tatanan intrinsik dan juga tatanan ekstrinsik. Tatanan intrinsik adalah suatu perilaku yang dikembangkan untuk memandu pelaksanaan komunikasi antar pribadi. Tatanan ekstrinsik adalah
aturan yang timbul akibat pengaruh situasi dan kondisi, sehingga komunikasi antar pribadi harus diperbaiki. Pada sifat-sifat komunikasi antar pribadi, persuasi juga merupakan komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi itu proses simbolik yang menggunakan kata-kata, gambar, suara, dan lainnya untuk mempengaruhi orang lain. Demikianlah sifat-sifat komunikasi antar pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.